Selamat malam jemaat sekalian. Bila hingga saat ini kita masih dilanda pandemi yang begitu hebat, ketakutan dan kekhawatiran menyebabkan putus asa menguasai pikiran. Saat ini marilah dengan suara hati, hitunglah berkat dan pemeliharaan Tuhan yang tak kunjung henti. Angkat keyakinanmu, tetaplah percaya dan berpengharapan. Badai ini pasti berlalu. Mohonkan itu dalam ibadah kita padanya. Marilah kita berdiri, kita angkat pujian dengan penuh sukacita dari Kidung Jemaat 439 bait 1 dan 4. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami mengucap syukur karena kami boleh beribadah kembali bersama dalam ibadah keluarga. Tuhan berkati kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Hadirlah di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh beribadah dan boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa di surga, pimpinlah ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lantunkan Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 111 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala ditanya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Terungkap
Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami, terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami, sehingga dengan itu kami ada dalam ibadah keluarga. Saat ini kami ingin membaca, merenungkan sabda-Mu. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu memaknai terus hari-hari kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab yang terambil dari kitab Ulangan pasal 10 ayat 20 sampai ayat 22. Yang menyatakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanyalah harus engkau beribadah dan berpaut. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu, yang telah melakukan di antara perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam terang judul Takut akan Tuhan, kita mencoba memahami Ulangan pasal 10 pada ayatnya yang ke-20 sampai yang ke-22. Saudara-saudara, kita pahami bersama terjadinya bangsa Israel itu semata-mata karena Tuhan. Tuhan yang membebaskan mereka dari tanah perbudakan di Mesir itu. Dan Tuhan ingin menuntun mereka ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Kitab Ulangan disampaikan oleh Musa kepada orang Israel ketika mereka berada di tanah Moab. Sebentar lagi mereka akan menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Kenapa Musa menyampaikan pengajaran-pengajaran ini ulang? Dia menyampaikan ini karena dia takut orang Israel itu melupakan Tuhan, tidak ingat akan Tuhan. Karena Musa punya pengalaman jelek terhadap orang Israel. Ketika mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir, dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, mereka melewati kehidupan padang gurun. Di dalam kesusahan padang gurun ada mujizat-mujizat Tuhan. Tetapi seringkali umat Allah mengabaikan akan itu. Mereka menggugat Allah. Mereka seringkali mempertanyakan kekuasaan Allah itu. Bahkan melawan Allah melalui perlawanan kepada Musa. Karena itu banyak dari orang-orang Israel itu yang
mati di padang gurun. Nah, Musa tidak ingin ketika mereka memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu madunya, kehidupan mereka menjadi enak, menjadi senang. Kemudian mereka melupakan Tuhan Allah. Mereka menganggap bahwa semua yang mereka nikmati itu adalah keharusan. Itu adalah karena upaya mereka semata-mata. Karena itu Musa mempersiapkan dengan betul supaya iman mereka terjaga. Iman yang takut akan Allah. Iman yang pengakuannya Tuhan Allah segala-galanya di dalam kehidupan umat percaya terus terjadi. Dalam situasi apapun. Termasuk ketika mereka hidup dengan enak. Karena itu pembacaan kita bersama katakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, dan kepadanya lah engkau beribadah dan berpaut. Artinya ibu bapak saudara-saudara, ketika mereka takut akan Allah, beribadah kepada Allah, maka apa yang dinikmati itu dialami sebagai berkat Tuhan. Dengan demikian mereka tidak melupakan Tuhan dan tidak juga melupakan sesama sebagai saudara-saudara yang perlu dikasihi. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, keberadaan kita kalau kita mau melihat dalam kacamata iman adalah anugerah Tuhan. Kalau kita boleh lahir, kalau kita boleh tumbuh, kalau kita boleh ada seperti saat ini, bukan karena kehebatan kekuatan kita, tetapi karena seizin Tuhan kita boleh ada. Karena itu ibu bapak saudara-saudara, pengakuan akan Tuhan atau himbauan Musa kepada umat Israel, takutlah akan Allah dan beribadah kepadanya, haruslah juga menjadi bagian kekinian kita. Kalau kita mau melihat pendek saja, paling tidak 7 bulan ini, di dalam masa COVID-19 ini, ketika kita bisa melewati 7 bulan kurang lebih dan berada pada bulan Agustus ini, itu bukan karena kita layak, itu bukan karena kekuatan kehebatan kita, tetapi semata-mata anugerah Allah berlaku di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh hidup, kita boleh ada pada kekinian. Karena itu kita juga harus takut akan Tuhan. Kita juga harus beribadah kepada Tuhan. Kita juga harus memperhatikan pelayanan-pelayanan yang Tuhan inginkan dari kita sebagai orang percaya. Ibu bapak saudara-saudara, pengakuan akan Tuhan, takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya haruslah menjadi bagian yang hakiki bagi kita orang percaya. Dengan demikian kita selalu sadar, tahu siapa Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang menentukan segala-galanya di dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita tahu juga bagaimana berbagi atau memberikan perhatian-perhatian kepada sesama ataupun pada pelayanan gereja. Tuhan memberkati. Amin.
dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku. Ku pegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Engkau yang menganugerahkan segala sesuatu, bahkan nafas kehidupan kepada kami sampai saat ini. Karena itu pengakuan akan Tuhan dan takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, haruslah terjadi dalam kehidupan kami. Dengan demikian kami akan juga memperhatikan sesama sebagai ciptaan-Mu, ya Bapa. Tuhan, kami syafaatkan negara bangsa kami ini, ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja yang kiranya terus dan selalu berupaya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Bapa, kami berdoa untuk orang-orang yang mengalami sengsara penderitaan, sakit penyakit karena COVID-19 atau dampak dari itu, kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, sehingga membawa kesusahan ekonomi. Kami berdoa, ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan ketabahan dan kalau boleh jalan-jalan keluar. Kami berdoa untuk gereja-Mu, GPIB Jemaat Gloria, ya Tuhan, dalam pelayanan-pelayanan yang terus kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan boleh hadir dan memberkati kami semua, ya
Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan dalam pelayanan kami doakan, ya Bapa, dan kami berpartisipasi sesuai dengan berkat yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami. Terima kasih kalau kami boleh mengalami sukacita, kegembiraan, kebahagiaan karena ulang tahun hidup atau perkawinan kami. Pekerjaan dan usaha kami masih boleh berjalan. Kami boleh kumpul dengan keluarga kami. Kami boleh sehat, ya Bapa. Kami boleh menikmati berkat-berkat. Terima kasih untuk itu, ya Tuhan. Tetapi bersamalah dengan kami yang sakit. Bersamalah dengan kami yang kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Bersamalah dengan kami ketika pekerjaan dan usaha kami musnah, ya Tuhan. Bersamalah dengan kami dalam pergumulan-pergumulan keluarga. Bersamalah dengan kami ketika melihat anak cucu kami atau orang tua kami, ya Bapa. Bersamalah dengan kami ketika melihat anak-anak muda kami, Tuhan, dalam pergumulan mencari pekerjaan atau pasangan hidup, ya Bapa. Tuhan ada, hadir, memperasakan kuasa kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni segala salah dosa kami. Lalu dengarkanlah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu, Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan terkasih, meneladani kisah jemaat mula-mula dalam 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dan dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mari tetap setia memberi persembahan dengan sukarela dan sukacita. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 302, bait 1, 2, dan 3. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku.
persembahan, datanglah segera. Jemaat terkasih, mari berdiri, bawa persembahan kita ke hadirat Allah dalam doa. Begitu banyak dan tak terhitung berkat-Mu yang selalu mencukupkan dan memelihara kehidupan. Bila kami masih dalam keadaan baik, semua itu karena kemurahan-Mu ya Allah. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Saat ini kami akan memberi sebagian dari berkat yang kami miliki. Berkatilah agar bermanfaat untuk pelayanan kasih yang membawa damai dan keadilan. Amin. Jemaat Tuhan, kita ada sampai saat ini karena Tuhan. Karena itu kita harus selalu takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memberkati saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.